Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan dari awal sampai tamatnya acara siaran malam hari ini. Tinggikan namamu Tuhan sepanjang acara ini. Dimanapun suara kami didengar, permuliakanlah namamu. Untuk kemuliaanmu berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan buat kita malam ini adalah Kristus untuk semua, semua untuk Kristus. Maksud tujuan kita mempelajari tema atau topik ini adalah agar kita masuk dalam pusat rencana Tuhan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk kita semua. Kami ulangi. Dan Kristus telah mati untuk kita semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kristus untuk semua, semua untuk Kristus. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin menyampaikan 2 Korintus pasal yang kelima yang kita angkat malam ini untuk kita gali, khususnya ayat 15. Ini surat ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah menulis 13 kali surat. Dan semua dari surat-surat Rasul Paulus ada dalam Alkitab yang kita miliki sekarang ini. Dari 13 surat yang Rasul Paulus pernah tulis, 2 diantaranya ditujukan kepada jemaat Korintus. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata seseorang tidak akan pernah menulis surat kepada perorangan ataupun kelompok sebanyak 2 kali kalau tidak ada sesuatu yang penting. Dan kami percaya di tengah-tengah kesibukannya, kalau Paulus sampai 2 kali mengirim surat kepada jemaat Korintus, pasti ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan kepada jemaat Korintus. Nah, khususnya 2 Korintus pasal yang kelima, ini ditulis Paulus kurang lebih tahun 55-56 sesudah Kristus dari Makedonia. Nah, kita mau gali tema ini dan kami berharap ada iman.
ada pengharapan, ada kasih, bahkan ada terobosan dalam kehidupan kita. Kekristenan kita tidak mutar-mutar, tapi kita ada dalam pusat rencana Tuhan, dan kita ada di baris depan untuk menyatakan kehendak Tuhan, sehingga kekristenan kita berdampak dan Yesus ditinggikan. Alkitab katakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kita yang sudah percaya pada Yesus merupakan orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Kenapa kami katakan demikian? Alasan pertama, ada jaminan keselamatan bagi kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kita firman. Apa artinya? Ada penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita punya teladan dalam menjalani hidup. Siapa teladan kita? Yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Karena itu malam ini kita buka hati kita lebar, sehingga Tuhan boleh berfirman kepada kita, kita ngerti kehendaknya dan kita lakukan, sehingga perjalanan iman kita tidak meraba-raba, tapi kita melangkah dalam kepastian di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian di dalamnya. Nah, kami mau baca ulang 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 yang kami angkat malam ini menjadi bahan perenungan galian untuk firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Waktu kami mempelajari 2 Korintus 5 ayat 15 ini, kami berkesimpulan ayat ini terbagi dua bagian. Yang bagian pertama adalah karya Kristus bagi kita. Nah, bagian kedua adalah bakti kita kepada Kristus sesudah kita diselamatkan. Jadi bagian pertama karya Kristus bagi kita. Bagian kedua bakti kita kepada Kristus sesudah kita diselamatkan. Nah, kami berdoa biar kebenaran ini membawa kita lebih dalam, masuk dalam pusat rencana Tuhan, sehingga kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ada 3 hal yang kami mau bagikan tentang bagian yang pertama, karya Kristus bagi kita. Paling sedikit ada 3 hal yang Yesus kerjakan waktu Yesus mati di kayu salib bagi kita. Yang pertama, kematiannya untuk menggantikan kita. Jadi kalau kita lihat ada salib di mimbar ini, kalau kita perhatikan, ya di sebelah bawah ada gambar salib. Nah, kami mau katakan, paling sedikit ada 3 hal yang dia kerjakan bagi kita. Yang pertama, kematiannya untuk menggantikan kita. Tahukah kita seharusnya kitalah yang disalib itu, karena upah dosa adalah maut. Tapi apa yang terjadi, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kasihnya, Yesus bukan hanya lahir bagi kita, tapi mati bagi kita di kayu salib. Kematiannya untuk menggantikan kita. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, diambil Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dialah yang menjalankannya. Dia mati supaya kita boleh hidup. Dosamu, dosaku, dia ambil di kayu salib. Hukuman atasmu, atasku, dia jalankan di kayu salib. Kutuk atasmu, atasku, dia ambil sepenuhnya di kayu salib. Bagi kita yang percaya pada Yesus, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat.
Kami percaya kalau kita semua orang percaya menyadari akan hal ini, pasti kita tidak akan sembrono lagi untuk memakai hidup kita ini. Karena Kristus sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Dia rela mati di kayu salib. Mengambil dosa kita, penyakit kita, hukuman atas kita, kelemahan kita. Seharusnya saudara dan saya lah yang mati di kayu salib karena dosa pelanggaran yang kita lakukan. Tapi ada yang mau menggantikan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Mari kita lebih mengasihi Dia dari apapun juga, dengan cara mentaati melakukan apa yang Dia katakan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya tidak ada lagi kesia-siaan dalam hidup kita, tapi sepenuhnya dalam hari-hari kita menjadi orang yang berkualitas, di mana kita boleh mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kekristenan kita akan berbuah, dan pada akhirnya nama Yesus dipermuliakan. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang kedua, yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita, Dia bukan hanya menggantikan kita, tapi menebus kita. Ada orang bertanya pada kami, kenapa Tuhan Yesus harus mati menebus kita? Karena upah dosa maut. Itulah satu-satunya cara supaya kita kembali jadi milik Bapa di sorga. Dia tebus kita, upah dosa maut. Jadi Tuhan Yesus harus mengalami maut, membayar saudara dan saya cash, tunai. Dia mati di kayu salib. Dengan cara itu saudara dan saya kembali milik Bapa di sorga. Haleluya. Karena itu kalau kita sudah percaya Yesus, bersyukurlah. Saudara dan saya kembali kepada pemilik awal, di mana saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Karena itu apa yang terjadi? Luar biasa apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Di mana kita yang tadinya tidak mungkin lagi untuk masuk ke sorga, jadi pasti bagi kita. Sorga tidak mungkin lagi jadi dekat buat kita. Bahkan saudara dan saya memiliki jaminan keselamatan itu yang Tuhan anugerahkan untuk kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, yang Yesus lakukan bagi kita, Dia mati untuk menggantikan kita. Yang kedua, menebus kita. Yang ketiga, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu kita percaya pada Yesus, kita diberikan kuasa, kata Alkitab. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Tadi kami katakan, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu manusia itu berdosa, putus hubungan dengan Bapa di sorga. Tapi Tuhan Yesus menyambung kembali hubungan yang putus itu, diperdamaikan dengan darahnya sendiri. Bukan dengan darah domba, tapi dengan darahnya sendiri yang Dia curahkan di kayu salib untuk kita, supaya saudara dan saya mendapatkan status dan hak-hak kita kembali. Tadi kami katakan, kalau kita sudah percaya Yesus, kita diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada status. Kita bukan anak liar lagi, punya status. Sesudah status kita dipulihkan, hak-hak kita peroleh kembali. Jadi luar biasa apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Kita mengalami pemulihan seutuhnya. Apa artinya pemulihan seutuhnya? Kalau tadinya baik, rusak, dibuat baik kembali seperti semula. Dahsyat. Haleluya. Kalau kita menyadari ini, kita tidak henti-hentinya bersyukur karena kebaikannya, bersyukur karena rahmatnya, karena apa yang Dia kerjakan bagi kita itu tidak mungkin kita balas dengan apapun juga.
Haleluya. Kami berdoa biar kebenaran ini Tuhan ajarkan lebih dalam buat kita melalui Roh-Nya. Sehingga saudara dan saya sungguh-sungguh akan mencintai Tuhan Yesus lebih daripada apapun juga, dengan cara mentaati apa yang Dia perintahkan. Kalau ini kita lakukan, kami percaya nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diagungkan. Yang kedua, bagian yang kedua yang kami mau sampaikan malam ini bagi kita, tadi kami katakan bahwa 2 Korintus pasal 5 ayat 15 terbagi dua. Pertama adalah karya Kristus bagi kita. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa Yesus mati menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Nah, bagian kedua adalah bakti kita kepada Kristus sesudah kita diselamatkan. Bakti kita, berbakti. Haleluya. Alkitab katakan kalau kita sudah menerima dengan cuma-cuma, Tuhan mau supaya kita membaginya dengan cuma-cuma. Apa artinya cuma-cuma? Yang dimaksudkan dengan cuma-cuma yang kami sampaikan ini adalah keselamatan. Kita sudah dapat dengan cuma-cuma. Bahwa keselamatan yang saudara dan saya peroleh itu bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian daripada Tuhan. Kalau cuma-cuma bukan berarti murahan. Karena kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga jalannya cuma satu, yaitu Yesus. Haleluya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, bakti kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kalau kita udah dapat dengan cuma-cuma keselamatan itu, Tuhan mau supaya kita membaginya juga dengan cuma-cuma. Haleluya. Kami berdoa biar Roh Kudus menjelaskan lebih dalam buat kita, supaya ini tidak berhenti sampai kita tahu atau sampai pengetahuan, tapi kita mengalaminya. Kenapa kita perlu membaginya? Dengan kata lain, kenapa kita perlu menyampaikan keselamatan itu kepada yang lain? Karena kami mau katakan, ke Roma banyak jalan menuju ke sana, tapi ke sorga cuma satu jalannya, yaitu Yesus. Dan kita tahu Alkitab katakan bahwa upah dosa maut. Haleluya. Dan Tuhan tidak mau kita jadi orang yang serakah. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang egois. Kalau engkau sudah diselamatkan, memperoleh jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus, buka mata kita. Lihat keluarga kita, betapa banyak yang sedang dalam persimpangan jalan. Lihat kota kita, lihat teman-teman kita. Tidak kebetulan saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Tuhan mau, sebagaimana saudara sudah diselamatkan, Tuhan ingin juga supaya orang lain diselamatkan. Karena itu tugasmu, tugasku, sebagai bakti kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita udah dapat dengan cuma-cuma, Tuhan mau kita berbagi dengan cuma-cuma. Kami berdoa biar Roh Kudus turun atas kita, yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Dan kami berdoa supaya Roh itu terus bekerja dalam hidup kita sebagai motor penggerak. Kalau itu sungguh ada dalam kehidupan kita, kami percaya kita akan melihat semakin banyak jiwa yang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dengan tegas kami mau katakan, kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga.
Karena ke sorga jalannya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Karena itu kalau kita udah dapat dengan cuma-cuma, bagilah dengan cuma-cuma. Sehingga bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi seluruh dunia boleh diselamatkan. Karena Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi dia juru selamat dunia. Karena Alkitab katakan, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang kedua yang kami mau bagikan dari bakti kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, selain kita sudah dapat dengan cuma-cuma, Tuhan mau kita membaginya dengan cuma-cuma. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, teladani Kristus dalam segala hal. Itu salah satu bakti kita. Teladani Kristus dalam segala hal. Percaya atau tidak, kalau kita meneladani Kristus dalam segala hal, saudara dan saya pada akhirnya akan memiliki karakter seperti Kristus. Dalam membangun karakter itu perlu contoh. Dan kita punya contoh yang sempurna. Siapa namanya? Yesus. Kita perlu punya karakter karena kita masih ada dalam dunia. Oleh karena itu kami mau mendorong kita teladani Kristus dalam segala hal. Sehingga kita punya karakter seperti Kristus. Haleluya. Dunia sedang menunggu kehidupan kekristenan yang membawa teladan. Alkitab katakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Hanya siap diinjek-injek dan dibuang. Ada kecenderungan hari-hari ini, gereja Tuhan, orang percaya hanya mengejar karunia, 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 karunia. Kejarlah karunia itu, milikilah. Tapi jangan terlambat membangun karakter. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata rumah daripada karunia adalah karakter. Jadi kalau kita ingin langgeng melayani, menjadi saksi yang efektif, jangan terlambat membangun karakter. Karena itu teladanilah Kristus. Itu salah satu bakti kita, supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan. Kami tidak tanya kapan saudara dan saya pertama kali ke gereja. Kapan saudara dibaptis pertama kali? Kami tidak tahu. Ya, yang kami mau katakan, apa yang terjadi? Sudahkah kita jadi berkat? Sudahkah kita jadi kesaksian? Atau kita jadi garam yang tawar? Yang membuat orang lain pada akhirnya mundur daripada Tuhan. Dan malam ini satu tantangan bagi kita, walaupun karakter bukan jalan ke surga, tapi karakter diperlukan supaya saudara dan saya menjadi petunjuk jalan yang baik, sehingga orang boleh mengenal Kristus dengan benar, yang pada akhirnya memperoleh keselamatan dalam kehidupan ini. Kalau selama ini kita masa bodoh terhadap karakter, kami harus katakan, mulai sekarang teladanilah Kristus, supaya saudara dan saya akhirnya membawa membawa gambar Kristus ke tengah-tengah dunia ini, sehingga saudara dan saya menjadi garam dunia, dan pada akhirnya nama Yesus dipermuliakan. Kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga, bakti kita kepada Kristus sesudah diselamatkan. Selain kita sudah diselamatkan, kita berbagi keselamatan itu dengan cuma-cuma. Yang kedua, meneladani Kristus supaya kita punya karakter. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih. Dunia di mana kita hidup, kasihnya hari-hari ini banyak yang tawar. Kasih tidak lagi berkorban, tapi sudah menuntut. Kami mau tekankan buat kita, kekristenan harus berbeda. Saudara dan saya harus di baris depan untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, hiduplah di dalam kasih.
Kalau ini ada, kami percaya kita akan berbeda. Kalau kami katakan berbeda bukan aneh-aneh, tapi berbeda dengan kata lain, saudara dan saya menjadi kesaksian, saudara dan saya menjadi berkat, saudara dan saya menjadi teladan, saudara dan saya ada di baris depan menyuarakan kebenaran. Hiduplah dalam kasih di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tawar kasihnya. Coba lihat hari-hari ini. Haleluya. Coba lihat sekitar kita. Kalau kita mau jujur, apa yang terjadi? Terlalu banyak yang kita lihat wajah-wajah yang sakit. Saudara dan saya dipanggil untuk jadi penyembuh. Supaya apa? Supaya mereka boleh mengecap kebaikan Tuhan. Percaya atau tidak, kasih yang melimpah dalam hidup kita itu merupakan penyembuh bagi dunia yang ada di sekitar kita. Praktekkan ini. Haleluya. Mulai kita praktekkan dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, kota kita. Kalau ini kita lakukan, kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Kristus untuk semua, semua untuk Kristus. Ayat ini terbagi dua. Pertama adalah karya Kristus bagi kita, menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Yang kedua, bakti kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita udah dapat dengan cuma-cuma, kita harus berbagi dengan cuma-cuma. Yang kedua, yang perlu kita lakukan, teladani Kristus supaya kita punya karakter. Dan yang ketiga, kita hidup dalam kasih. Karena dunia sedang sakit, biarlah kasih kita menjadi penyembuh. Doa kami, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Kristus untuk semua, semua untuk Kristus. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus dalam hidupnya, kami mau mengajak saudara untuk mengikuti doa kami. Asalkan saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Kami percaya keselamatan yang dari Tuhan akan turun atas setiap kita. Yang kedua, bagi kau yang sakit, kami akan berdoa. Bagi kau yang berbeban berat, kami mau mendoakan saudara. Yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu pada dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman kebenaran, firman iman, firman keselamatan. Saya bersyukur untuk teguran Tuhan. Saya menerimanya dalam hidup saya. Saya mengaku saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa, kejahatan, pelanggaran yang saya lakukan. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Malam ini saya mau bertobat. Terimalah hidup saya. Saya serahkan seluruh hidup saya hanya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini dengan sadar. Yesus Kristus menjadi juru selamat Tuhan atas kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan seumur hidup saya dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit,
Letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu yang sakit, taruh tangan kirimu di ginjal, tangan kananmu angkat ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu tanganmu di bagian dadamu sebelah kiri, angkat tanganmu satu ke atas. Kalau kau tidak percaya, jangan lakukan. Tapi kalau kau percaya, malam ini mujizat jadi milik kehidupan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang sakit, yang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit lenyaplah engkau, enyahlah engkau, tidak boleh kembali lagi. Tubuh kami, bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan Yesus sudah bayar kami lunas di kayu salib. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Kami menerima apa yang Tuhan katakan, bahwa kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Kalau engkau punya masalah, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Masalah rumah tangga, masalah kerjaan, masalah teman hidup, masalah apa saja. Hari-hari ini ada banyak pergumulan. Jangan kemana-mana, tapi datang kepada Tuhan. Dia sanggup untuk menolong kita. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Letakkan tanganmu di dadamu. Ya Tuhan, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada dada mereka. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Eden. Tuhan merubah padang gurun menjadi taman Eden. Aku berdoa, Tuhan meluruskan jalan yang berliku-liku dalam kehidupanmu. Ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kami berdoa pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Limpahkan rahmat anugerahmu, naik bukan turun. Kami berdoa untuk Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Tuhan tolong negeri kami ini supaya tidak jatuh dalam jurang resesi. Kami berdoa Tuhan topanglah, berkatilah. Berkati Tuhan, kota kami Jakarta, diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan pakai. Kami berdoa buat penyakit virus corona. Kami berdoa minta anugerah Tuhan supaya makin hari makin habis dari Indonesia, dari dunia ini. Kami berdoa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rumah sakit jadi rumah pemulihan, dokter, suster, Tuhan berkati. Berkati rakyat Indonesia supaya disiplin mau mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Biar kami mau Tuhan disiplin. Kami berdoa berkatilah Tuhan Indonesia, bebaskan dari virus corona. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami mendoakan untuk Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dimanapun mereka berada yang menyaksikan acara ini. Diberkatilah hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati imanmu. Ada roh yang bernyala-nyala, kasih mula-mula itu Tuhan limpahkan atasmu. Kami bersyukur, segala kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.